Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, kita sama-sama akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami, berkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini adalah Berbahagialah mereka yang percaya. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara-saudaraku, Yohanes menyebutkan banyak kesaksian orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ada yang percaya tanpa ragu, ada yang dengan keraguan, ada yang percaya tetapi ragu-ragu, dan bahkan bertindak melawan keyakinannya sendiri. Ada pula yang beriman tanpa melihat, seperti Abraham dan seperti orang-orang beriman di abad ke-21. Kita akan belajar ada 5 pokok pelajaran pada saat ini. Yang pertama, kita akan belajar dari Abraham, bagaimana dia percaya dengan imannya. Kemudian kita akan belajar dari Maria, di mana dia percaya dan mengucap syukur. Kemudian kita akan belajar dari Pilatus, dia percaya dan menyerah. Dan kita akan belajar juga dari Thomas, percaya dengan melihat. Dan saya dan saudara percaya tanpa melihat. Mari kita pelajari pelajaran kita. Abraham percaya dengan iman. Dalam Yohanes 8 ayat 56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Apa yang dimaksud Yesus dengan ungkapan melihat hariku? Abraham diberikan janji yang luar biasa dalam Kejadian 22 ayat 18. Dan melalui keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Ia menyadari bahwa janji ini tidak hanya merujuk kepada keturunannya yang berlimpah. Janji ini merujuk kepada benih yang dijanjikan kepada Hawa, yaitu juru selamat dunia, dalam Kejadian 3 ayat 15. Tanpa sepengetahuannya, Ishak menggambarkan Yesus naik ke gunung sambil membawa kayu yang akan digunakan untuk mengorbankan dirinya. Kejadian 22 ayat 6. Hanya ketika ia dilarang mengorbankan putranya dan putranya digantikan oleh seekor domba jantan, barulah Abraham memahami misi dari juru selamat dalam Kejadian 22 ayat 11-14. Dengan iman, ia melihat hari Yesus Kristus atau kematiannya yang menebus. Abraham percaya dan bersukacita. Yang kedua, Maria percaya dan bersyukur. Dalam Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ada beberapa alasan yang menyebabkan Maria menawarkan minyak wangi yang mahal kepada Yesus dan mengurapinya dengan minyak wangi itu dalam Yohanes 12 ayat 1-3. Yang pertama, karena Yesus telah mengampuni dosa-dosanya dalam Lukas 7 ayat 44-48. Kemudian Yesus telah membangkitkan saudaranya dari kematian dalam Yohanes pasal 11 ayat 1-2. Dan Yesus telah berbicara tentang kematiannya sendiri dalam Yohanes 12 ayat 7. Tetapi mereka yang diundang ke pesta itu tidak mengerti apa motivasi dari Maria. Simon, tuan rumah, hanya memikirkan dosa-dosa Maria dalam Lukas 7 ayat 39. Yudas hanya memikirkan keuntungan yang didapat diperolehnya dari hadiah yang mahal tersebut dalam Yohanes 12 ayat 4-6. Namun kita lihat, Yesus mengetahui isi hati semua orang. Ia membuat Simon menyadari kurangnya rasa syukurnya. Ia memberitahu Yudas agar tidak menggunakan orang miskin sebagai alasan. Ia hanya mengucapkan kata-kata kasih kepada
Maria. Ia menghargai imannya dengan mengingatkannya bahwa dosa-dosanya telah diampuni, dan ia memuji tindakannya di hadapan Yudas dan yang lainnya. Inilah yang terjadi dengan Maria. Ketika dia mengalami Yesus dalam hidupnya, maka dia percaya dan bersyukur. Ada banyak orang yang hanya memikirkan dosa-dosanya atau mungkin keuntungan yang bisa didapat dari hadiah yang diberikan itu. Tetapi Yesus mau mengajarkan kita bahwa jauh lebih penting untuk percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Kemudian kita belajar dari Pilatus. Dia percaya atau percayalah dan menyerah. Dalam Yohanes 18 ayat 38, kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Saudara-saudaraku, setelah mendengar Yesus berbicara tentang kebenaran, Pilatus yakin akan ketidakbersalahannya. Dalam Yohanes 18 ayat 37 dan 38. Kemudian, ia kembali menyatakan bahwa Yesus tidak melakukan kejahatan apapun. Dalam Yohanes 19 ayat 4. Ia bahkan mencoba untuk menarik perhatian manusiawi, orang banyak, dan sekali lagi menyatakan ketidakbersalahannya dalam Yohanes 19 ayat 5-6. Namun, puncaknya adalah ketika ia mengetahui bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Pilatus menjadi panik dalam Yohanes 19 ayat 7-8. Ketika ia berbicara kepada Yesus, ia menjadi yakin akan kenyataan dari pernyataan ini dalam Yohanes 19 ayat 9-11. Jika Yesus adalah apa yang diakuinya, maka ia harus membuat pilihan, percaya kepadanya dan membiarkan dia pergi, atau menolaknya dan membiarkan dia mati. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tekanan massa pada saat itu lebih kuat daripada keyakinannya sendiri. Ia percaya, tetapi ia menyerah pada tekanan itu. Ia kehilangan hidup kekalnya untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 15-16. Akankah saya dan saudara mengingkari iman kita untuk menyenangkan orang-orang di sekitar kita? Inilah pelajaran dari Pilatus. Ketika dia mengetahui kebenaran itu, dia percaya, tetapi dia menyerah terhadap tekanan dari orang lain, oleh banyak orang pada saat itu. Bahkan dia berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Apakah ketika kita menemukan Yesus, kita masih akan mempertahankan apa yang menjadi milik kita saat ini, yang bertentangan dengan kehendak Allah? Atau kita akan melepaskannya dan benar-benar sungguh-sungguh mengikuti Yesus? Kita belajar dari Thomas, percaya dengan melihat dalam Yohanes pasal 20 ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas tidak hadir ketika Yesus muncul di ruang atas setelah kebangkitannya dalam Yohanes 20 ayat 19 dan 24. Meskipun para rasul dan saksi-saksi lainnya meyakinkannya bahwa mereka telah melihat Yesus yang telah bangkit, Thomas tidak mempercayai mereka. Alih-alih menerima kesaksian mereka, ia menetapkan syarat-syaratnya sendiri untuk percaya dalam Yohanes pasal 20 ayat 25. Dia bukan satu-satunya orang yang menetapkan persyaratan. Perwira raja Nikodemus. Meskipun 3,5 tahun Thomas menghabiskan waktunya bersama Yesus, Thomas tampaknya tidak memiliki cukup bukti untuk percaya pada kebangkitan Yesus. Meskipun ketidakpercayaannya, Yesus memberikannya bukti baru dengan menampakkan diri di hadapannya, menjawab keraguan yang telah ia ungkapkan, dan mengundangnya untuk percaya dalam Yohanes 20 ayat 26-27. Bahkan,
dengan semua bukti yang Tuhan berikan kepada kita untuk dipercayai, selalu ada ruang untuk keraguan-raguan, bukan? Kita bebas untuk menerima bukti itu dan percaya kepadanya. Saudara-saudaraku, sama halnya seperti Thomas. Kadangkala kita menginginkan bukti nyata bahwa Tuhan itu ada atau tidak. Seringkali kita seperti ini. Namun, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab apa yang Thomas inginkan. Kita pun sama halnya dengan kita. Ketika kita benar-benar sungguh-sungguh mau percaya kepada Yesus, minta sama Dia, pelajari firman Tuhan, berdoa kepadanya. Saya yakin dan percaya kita akan mengalami bukti-bukti yang kita inginkan, sehingga kita menyadari bahwa, oh iya, benar Tuhan itu ada. Saudara-saudaraku, terlepas daripada itu, dalam buku Kerinduan Segala Zaman mengatakan begini, dalam perlakuannya terhadap Thomas, Yesus memberikan pelajaran bagi para pengikutnya. Siapa mereka? Saya dan saudara juga. Teladannya menunjukkan bagaimana kita harus memperlakukan mereka yang imannya lemah dan yang menunjukkan keraguan mereka. Yesus tidak membanjiri Thomas dengan celaan. Dia tidak hina, kenapa harus ada bukti dan lain sebagainya. Tidak. Dan Yesus juga tidak terlibat dalam perdebatan dengannya. Dia menyatakan dirinya kepada orang yang ragu. Thomas sangat tidak masuk akal dalam mendiktekan syarat-syarat imannya. Tetapi Yesus dengan kasih dan pertimbangannya yang murah hati meruntuhkan semua penghalang. Ketidakpercayaan jarang diatasi dengan perdebatan. Sebaliknya, ketidakpercayaan itu digunakan untuk membela diri dan menemukan dukungan dan alasan yang baru. Namun saudara-saudaraku, biarlah Yesus dalam kasih dan belas kasihannya dinyatakan sebagai juru selamat yang tersalib, dan dari banyak bibir yang tadinya tidak mau akan terdengar pengakuan Thomas, Tuhanku dan Allahku. Saudara-saudaraku, sama halnya Thomas, kita butuh bukti. Kita butuh bukti yang nyata agar kita percaya. Tetapi Yesus tidak berdebat akan hal itu. Yesus dengan belas kasihannya memberikan bukti itu. Dan yang tadinya Thomas tidak percaya, ragu-ragu dengan perkataan dari bibirnya, pada akhirnya dari bibirnya lah pun itu terdengar, Tuhanku dan Allahku. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Ketika ada saudara-saudara kita yang seiman, yang mungkin masih dalam keraguan-raguan dalam imannya, jangan mencela mereka, jangan menjelek-jelekan mereka, tapi buktikan apa yang kita imani itu ada dalam diri kita, sehingga mereka bisa melihat dan menyatakan bahwa, oh iya benar, mereka ini umat-umat Tuhan dan Tuhan itu ada. Pelajaran yang terakhir, kamu dan aku, saya dan saudara, percaya tanpa melihat. Dalam Yohanes 20 ayat 29 bagian B-nya dikatakan begini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bukti apa yang diberikan Tuhan agar kita percaya kepadanya? Yang pertama, melalui alam. Meskipun tidak sempurna dan dipengaruhi oleh dosa, alam mengajarkan kita rancangan cerdas yang diberikan oleh Sang Pencipta. Dari alam kita bisa melihat bahwa Tuhan itu ada. Kemudian yang kedua, lewat firman Tuhan kita percaya. Di dalam Alkitab kita menemukan banyak kesaksian tentang karya-karya Allah yang sangat dahsyat dalam sejarah dan dalam diri manusia. Di dalamnya khususnya kita menemukan kesaksian dari Yesus sendiri. Kemudian yang ketiga, melalui nubuatan. Penggenapan nubuat yang mengumumkan kejadian-kejadian sejarah berabad-abad sebelum penggenapannya. Yunani menyerang Persia, Tirus dihancurkan, penghancuran bait suci Yerusalem dan lain sebagainya, membuktikan bahwa
apa yang disampaikan oleh Tuhan adalah benar. Dan kita bisa mempercayainya lewat nubuatan-nubuatan yang telah terjadi. Dan yang keempat, bagaimana kita bisa percaya tanpa melihat? Cara yang keempat adalah lewat pengalaman pribadi kita. Bagaimana hati kita diubah? Bagaimana kita melihat tangan Tuhan bekerja? Jawaban apa yang kita dapatkan atas doa-doa kita? Ini membuktikan bahwa Tuhan itu ada lewat pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita yang dulunya keras bisa dilembutkan oleh kasih Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, singkatnya, percaya berarti melihat realitas lebih besar yang berada di luar keadaan kita saat ini. Kita percaya pada saat ini melalui alam yang diciptakan oleh Tuhan, sekalipun alam ini telah dipengaruhi oleh dosa. Tapi ada begitu banyak keindahan yang Tuhan berikan untuk kita manusia. Kemudian kita bisa percaya melalui firman Tuhan ketika kita belajar melihat semua apa yang terjadi, bahkan lewat nubuatan-nubuatan yang telah terjadi yang Tuhan sampaikan, membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Dan dengan pengalaman pribadi kita, bertemu dengan Tuhan, lewat doa-doa kita, lewat bagaimana cara Tuhan menolong kita melewati setiap masa-masa sulit kita, membuktikan bahwa Tuhan dapat dipercaya dan Dia ada. Sebagai kutipan yang terakhir, Anda mungkin berkata bahwa Anda percaya kepada Yesus ketika Anda memiliki apresiasi terhadap harga keselamatan. Anda dapat membuat pernyataan ini ketika Anda merasa bahwa Yesus mati untuk Anda di kayu salib yang kejam di Kalvari. Ketika Anda memiliki iman yang cerdas dan penuh pengertian bahwa kematiannya memungkinkan Anda untuk berhenti dari dosa dan untuk menyempurnakan karakter yang benar melalui kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada Anda sebagai tebusan darah Kristus. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kiranya lewat 5 pelajaran penting ini kita boleh dapat percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus, kepada Allah kita, Allah yang telah menciptakan, menebus, bahkan yang terus memelihara setiap hidup kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Kiranya ini boleh menjadi motivasi bagi kami untuk terus percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan ada dan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.